Ya. Sip. Hai teman-teman semua, makasih banget lo udah daftar diri dan berpartisipasi di acara kita hari ini. Jadi kita akan mulai sebentar lagi. Sambil nunggu, aku ingin mengundang teman-teman semua di sini untuk nyalain videonya kalau berkenan. Jadi kesannya rame gitu ya nanti. Dan juga pastikan mikrofonnya senantiasa on mute. Nanti misalnya ada suara bajai kayak atau tukang bakso gitu ya, yang mungkin bisa mengganggu acara kita hari ini. Jadi tolong pastiin semuanya selalu on mute. Nah, oke, jadi sambil nunggu pengen tahu dong, teman-teman sekarang lagi pada dial in dari mana aja nih. Jadi coba sambil nunggu, kalian coba ketik di chat box, kalian sekarang lagi duduk atau nonton atau dengerin dari mana aja nih. Jadi saya sendiri sekarang lagi berada di College Dormitory. Kita di sini namanya Selwyn College. Um, jadi di sini hampir udah sih, udah ada jam 10 pagi. Cuaca hari ini hangat banget, sekitar 14 derajat Celcius, suasana puncak. Dan langitnya super, super biru. Pak, sambil nunggu aku tunjukin kalian di luar. Wow. Jadi nggak sabar mau jalan-jalan lagi abis ini. Nah, teman-teman saya lagi pada di mana aja nih? Jujur kangen banget sih sama Jakarta. Rencananya mungkin nanti mau balik lagi. Kapan ya? Juli kali ya. Duh, nggak sabar banget. Pengen makan ayam geprek dan lagi tuh bebek Haji Slamet. Di Inggris makanan itu tawar-tawar banget, guys. Nggak ada sambel, nggak ada garam, nggak ada micin. Tapi nggak apa-apa sih, bisa hilang berat badan kalau misalnya kayak gitu. Nah, kita udah ada nih orang dari Oxford, oh pastinya Oxford, eh, teman kita dari Other Place, cuacanya di sana gimana Oxford? Semoga sama-sama biru ya. Biasanya kalau misalnya Cambridge biru, Oxford juga kadang-kadang rada gloomy, sering sering berkabut. Kita ada dari Manchester, Eh, belum pernah nih ke Manchester, nanti suatu hari mungkin kalau udah nggak lockdown lagi bisa jalan-jalan lagi. Eh, Oke, ngomong-ngomong di Inggris sudah mulai ada nih pelonggaran jalan-jalan lagi. Jadi insya Allah sebentar lagi kita bisa traveling lagi, bahkan ke luar negeri. Mungkin teman-teman juga kalau mau sharing, boleh juga nih nanti kalau udah mulai jalan-jalan, wishlist kalian selanjutnya mau kemana nih? Jadi aku sendiri sih karena pelajar ya, jadi nggak ada duit, cukup bokeh, belum bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi itu sih nggak bisa jalan-jalan. Tapi mungkin mau balik ke Jakarta secepat mungkin. Oke, kita juga ada teman yang sekarang lagi dial in dari Cambridge juga. Lebih biru di Oxford biasanya. Aduh, memang kalah ya Oxford sama Cambridge. Tentang cuaca pun masih harus dibandingkan. Dari namanya mungkin banyak teman-teman yang sekarang lagi di Indonesia ya. Gimana tuh kabarnya di Indonesia sekarang? Dengar-dengar COVID-nya udah mulai menurun. Apakah udah mulai terbuka gitu mungkin semua toko-toko, jalanan udah bisa lihat-lihat lagi. Oke, sekarang jamnya 10.03, teman-teman masih banyak yang mau masuk. Um, Kita akan mulai 2 menit lagi jam 10.05. Di Indo COVID masih gitu-gitu aja. Ya sih, kapan ya bisa balik normal lagi? Oh ya ngomong-ngomong di Indonesia sekarang jam berapa tuh? Jam 5 ya sekarang. Apa jam 6? Eh, jam 4 sore. Berarti harusnya 2 jam lagi udah buka puasa ya. Di sini puasa panjang banget sih kalau misalnya lagi di Inggris. Karena aku itu hari ini bangun sahur jam 3.30 pagi. Habis itu mulai puasa jam 4. Habis itu buka puasa jam 8.20. Jadi berapa jam tuh? 16 jam ya. Fix kurus. Udah hilang 2 kilogram sejak mulai puasa. Jadi kangen banget masa-masa di Indonesia buka puasa jam 6 sore ya, maghrib. Cuman puasa berapa jam tuh? 12-an ya. Nanti di akhir bulan Mei, lebih panjang lagi puasanya bisa nyampe 18 jam. Fix kalau kalian mau diet sambil puasa, datangnya ke Inggris. Ya. Jadi teman-teman semua selamat berpuasa, yang sedang berpuasa. Semoga tahun ini dosanya diampuni. Dosa-dosaku kebanyakan, jadi mungkin susah kalau diampuni. Dulu tahun 2016 di London puasa 18,5 jam. Aduh, sambil data collection lagi. Itu gagal fokus sih kalau aku. Minggu depan, 2 hari lagi harusnya Cambridge udah mulai kelas lagi. Kita insya Allah bisa mulai kelas in person kalau misalnya di divisi Judge Business School. Jadi bisa ketemu teman-teman sekali lagi. Tapi itu tantangan kali ya.
puasa 18 jam sambil kelas. Mungkin ketiduran di kelas, tapi nggak apa-apa. Oke guys, waktunya sudah jam 10.05. Kita udah ada sekitar 47 partisipan di call ini, jadi gimana kalau kita langsung mulai aja. Teman-teman, hai semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun kalian berada. Selamat datang ke acara kita hari ini yang berjudul Women in Science. Jadi ini adalah sebuah acara kolaborasi antara PPI Oxford dan juga PPI Cambridge dalam rangka Hari Kartini. Jadi hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dari dua orang wanita yang bukan hanya calon PhD, namun juga, halo, kok ada echo dikit? Ya, bukan hanya calon PhD, namun juga seorang ibu yang harus membalance kehidupan menjadi seorang istri, seorang ibu dari anak-anak kecil, dan juga dunia akademia yang pastinya sangat-sangat sulit. Jadi, pertama-tama, kenalan dulu semuanya. Namaku Nathan, pelajar Master of Business Administration di University of Cambridge, Chess Business School. Dan juga tahun ini beruntung dilantik menjadi Ketua PP Cambridge, dan pastinya moderator acara untuk kalian semua pada hari ini. Ada sedikit echo, sepertinya ya. Mungkin bisa di mute atau echonya cuma perasaanku doang ya. Echonya sudah hilang. Ya, jadi mungkin bisa di share screen kali Leon. Kita ada beberapa housekeeping rule yang mau aku tunjukin. Jadi sambil nunggu, hari ini kita didampingi nih oleh dua orang Sri Kandi, kebanggaan Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S3 di Britania Raya, di dalam dua universitas terkemuka, bukan hanya di Inggris, namun juga di dunia, yaitu University of Oxford dan juga University of Cambridge. Jadi mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Teh Imel. Hai Teteh, apa kabar? Suaranya kedengeran, Kak? Alhamdulillah, baik. Mantap. Dan juga untuk Kak Luri. Halo Kak Luri, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar baik juga. Sip. Nah, jadi kita langsung ke slide ketiga aja, Leon. Aku mau bahas sedikit ground rules sebelum kita mulai acaranya. Pertama-tama, saya ingin mengundang teman-teman semua untuk mengubah namanya di Zoom dengan format nama dan institution. Namaku ada Nathan dan Cambridge. Kalau misalnya ada institutionnya, tolong ditulis. Jadi kita tahu nih kalian semua dari mana aja. Nyalain videonya kalau nggak keberatan dan kalau kalian berkenan. Dan pastikan juga mikrofonnya senantiasa on mute. Jadi nggak mengganggu acara nanti. Selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, langsung aja ketik di chat box, dan nanti panitia akan memilih pertanyaannya. Dan terakhir, sebetulnya kita ada nih guys, mini competition. Jadi untuk teman-teman yang hadir hari ini, selama acara berlangsung, feel free untuk mungkin take screenshot atau kirim foto, lalu tag @ppi.cambridge dan juga @ppi.oxford di Instastory atau Instagram post kalian dengan hashtag Oxcam Mothers in Science. Nanti panitia akan kirim lagi detailnya di chat box biar nggak lupa ya. Nanti untuk 4 pemenang yang beruntung, kami akan kirim postcard langsung dari Cambridge atau Oxford. Kalian bisa pilih. Ditulis langsung oleh either Kak Luri atau Teh Email ke alamat kalian. Jadi pastinya kartu posnya nanti akan sangat cakep. Jadi super layak untuk teman-teman yang mungkin lagi koleksi kartu pos gitu ya. Ataupun untuk menjadi sekedar penyemangat untuk suatu hari kalian juga turut jadi Oxford. Nah, untuk membuka acara kita hari ini, aku ingin mengundang Dini Ismet sebagai event organizer untuk memberikan sepatah dua patah kata sambil mengintroduce mungkin speaker kita briefly hari ini. Yuk kita tepuk tangan virtual lagi untuk Dini. Silakan, Dini. Oke, kedengaran nggak suara aku, Net? Kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman yang di Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dini. Sekarang mahasiswa doktoral bidang clinical medicine di University of Oxford. Sekali lagi terima kasih atas kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini. Kami dari PPI Oxford dan PPI Cambridge sangat senang untuk antusiasme teman-teman semua. Acara webinar ini adalah bentuk kolaborasi sebenarnya dari PPI Oxford dan Cambridge dalam rangka merayakan Hari Kartini. Jadi sebelumnya saya mewakili PPI Oxford dan Cambridge mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia. Mungkin kita flashback sedikit gimana sosok Kartini. Sosok Kartini itu tidak akan pernah lepas dari cita-citanya untuk mencerdaskan kaum perempuan. Meski diterpa 1000 tantangan atas nama tradisi, tapi Kartini
tidak pernah berkecil hati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya hak dalam menerima pendidikan yang setara, which is akan menjadi highlight dalam diskusi kita hari ini. Mengutip dari salah satu surat yang ditulis R.A. Kartini dalam bukunya yang berjudul Der Destiny Totally, atau yang biasa kita kenal sebagai Sehabis Gelap Terbitlah Terang, Kartini bilang di situ, raise the woman, educate her heart and her understanding, and you will have splendid workers to cooperate with you in your noble works. Your giant works and the work of civilizing and enlighten a whole nation. Jadi surat yang ditulis oleh Ibu Kartini pada tahun 1901 ini menunjukkan berapa besar sebenarnya potensi yang akan dimiliki sebuah bangsa ketika perempuan mendapatkan hak pendidikan yang setara. Tapi sayangnya hak pendidikan untuk perempuan masih belum terwujud secara maksimal hingga saat ini 120 tahun bahkan setelah surat tersebut ditulis. Jadi banyak dari perempuan yang harus menghadapi stigma negatif bahkan cuma untuk sekedar memiliki keinginan untuk bersekolah. Padahal di dalam dunia kerja dan sains, buah pemikiran perempuan seringkali justru memberikan fresher of eyes dan new perspektif yang kerap menjadi landasan dan menyempurnakan sebuah hasil. Jadi sangat disayangkan jumlah perempuan pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi ini justru semakin sedikit. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikannya justru jumlah perempuan itu semakin sedikit. Mungkin alasannya bisa berbagai macam, tapi penyebabnya biasanya bertemu di satu titik, yaitu women in science need support. Dan itu yang akan kita diskusikan untuk hari ini. Jadi untuk acara hari ini kita mengundang dua amazing speakers, dua super mom yang sedang menempuh pendidikan di dua universitas top di Inggris, yaitu ada Kak Luri dari Kak Luri ini doctoral candidate atau doctoral student dari University of Oxford. Halo Kak. Dan ada juga Kak Imel. Kak Imel ini PhD kandidat dari University of Cambridge. Kedua pembicara ini nanti akan membagikan sudut pandang mereka, bukan hanya sebagai woman in science, tapi menambahkan extra point sebagai mother in science. Jadi gimana cara mereka membalanskan dan menjalankan peran sebagai ibu dan juga sebagai peneliti di bidang sains? Untuk jawabannya, nggak usah lama-lama lagi, acara bakal saya kembalikan ke Nathan selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Dini. Yes, ya memang masih banyak banget gap antara wanita dan pria sekarang, dan ini adalah tugas kita ya, Din, sebagai pemuda-pemudi ya sekarang untuk menjembatani gap antara wanita dan pria. Nah, kita langsung share screen sekali lagi. Leon mau nunjukin tadi sedikit tentang profil dua Sri Kandi kita. Leon bisa di share screen. Ya. Next slide. Jadi ini adalah profil Kak Luri Rahmatani, panggilannya adalah Ruli. Tadi udah sedikit dibahas sama Kak Dini bahwa beliau adalah doctoral candidate di University of Oxford dan juga ibu dari seorang anak pria umur 5 tahun, dan dia juga sekarang menjabat sebagai lecturer di Universitas Indonesia Faculty of Public Health. Next slide, kita juga akan mengintroduce Kak Yunisa Pamela, panggilannya adalah Imel. Teh Imel adalah ibu dari seorang anak berumur 5 tahun, anak pria umur 5 tahun, dan juga anak cewek umur 2 tahun. Beliau juga seorang lecturer di Faculty of Medicine UNPAD, dan juga doctoral candidate di University of Cambridge. Jadi kita langsung aja nih sapa, mungkin bisa di spotlight, Teh Imel dan juga Kak Luri. Hai, mungkin bisa Halo. di-unmute. Ya, Oke. halo. Halo. Oke, siap. Halo. Jadi kita langsung mulai aja acaranya hari ini ya, Kak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 3 topik utama. Yang pertama adalah semua hal-hal tentang menjadi ibu in science, mothers in science sebelum kuliah, pada saat kuliah, dan nanti di akhir-akhir penutup, dan juga kira-kira apa tips-tips dan triks yang bisa diberikan kepada para calon mothers in science yang mungkin berpartisipasi di call kita hari ini. Jadi kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama, ya, itu adalah pertanyaan pembuka. Boleh nggak bagi cerita gimana sih kakak-kakak semua memantapkan diri untuk lanjut kuliah? Padahal kalian sudah menjadi ibu nih. Mungkin untuk membuka, saya ingin mengundang Kak Luri. Mungkin bisa membuka jawabannya dulu. Makasih atas pertanyaannya. Kalau tanya memantapkan, sebenarnya lebih ke kenapa sekolah lagi gitu ya, maksudnya ya, kenapa itu lebih karena ya itu bentuk tanggung jawab pilihan saya aja kan, karena saya dosen, jadi saya harus
Sekarang dosen di Indonesia kan butuh gelar S3. Itu keharusannya. Jadi ya karena saya waktu itu memilih jadi dosen, jadi saya bertanggung jawab atas pilihan saya ambil S3. Kurang lebih seperti itu aja sih. Nggak ada yang inspiring gimana gitu. Tapi jauh banget Kak Luri, jauh-jauh ke Oxford untuk jadi ngambil S3. Kenapa harus Oxford, Kak? Ah, karena ya ini Oxford gitu. Ketika kan Iya, iya. karena aku mau jadi dosen, jadi salah satu tanggung jawab juga kan karena pengennya kalau misalnya ngajar orang itu kan kita harus juga punya ilmu yang terbaik gitu. Jadi waktu itu aku berusaha cari ya universitas yang terbaik yang aku bisa masukin gitu. Jadi waktu itu aku coba mana ya kira-kira yang waktu itu kan universitas di dunia banyak yang bagus, cuman aku pribadi karena aku ini ibu-ibu aku tahu dan jadi aku pertama kali tuh sebelum milih Oxford tuh bukan ngelihat itunya dulu, bukan lihat kampusnya atau bukan orang expertnya dulu, tapi aku justru ngeliat tempatnya dulu gitu. Aku lihat aku mau di Inggris. Kenapa di Inggris? Pertama karena bahasanya, aku nggak perlu belajar lagi. Terus nanti juga anakku sekolah di sini, dia bisa bahasa Inggris yang akan kepake ketika dia besar. Jadi terus udah gitu ada juga karena NHS-nya kan asuransi ya, asuransi kesehatan, kayak BPJS-nya gitu. BPJS-nya di sini tuh bagus. Itu yang aku tahu. Jadi karena faktor-faktor kayak gitu yang membuat aku kepengen. Nah terus udah gitu kenapa di Oxford kotanya karena em, aku suka kota kecil. Jadi aku emang nggak kepikiran untuk pergi ke kota-kota yang besar gitu loh. Em, dan selain itu juga kenapa? Halo, kayak ada putus nggak ya? Selain itu juga karena em, ya kebetulan aku dapat expert yang sesuai dengan yang aku mau ada di sini gitu. Terus kalau alasan recehnya adalah karena di sini tempat syutingnya Harry Potter. Iya, mantap, mantap. Ya, ini kota yang bagus menurut aku sih kalau buat buat jadi aku pilihnya tuh karena kenapa Oxford ya karena yang ada kota ada universitas yang bagus, topiknya ada yang aku suka, terus ada supervisornya, terus untuk dari sisi kehidupan aku lingkungannya itu juga bagus dan untuk bagus buat keluarga gitu. It's a good place to raise a family and to study. Kalau menurut aku sih gitu. Mantap, mantap. Makasih Kak Luri. Aduh, Taimel, kalau misalnya dia bilang Oxford kota kecil, apalagi Cambridge, Kak, isinya cuma sapi sama kambing pada makan, Kak. Kalau kita kampung bukan kota kecil. Kita kampung ya. Kalau Taimel sendiri gimana, Kak? Gimana cara memantapkan diri untuk lanjut kuliah? Eh, Ketiga. Gimana ya? Bismillah. Kalau saya sih sama seperti Mbak Luri mungkin karena latar belakangnya sama-sama dosen. Jadi sebetulnya S3 di sini memang kayak kewajiban gitu kan ya. Cuman kenapa pilihannya harus ke Cambridge dan kenapa harus sekarang gitu saat sudah punya anak gitu, anaknya ada 2 lagi dan lain-lain. Eh, Kalau ceritanya sih waktu itu memang sudah ada surat edaran kalau harus cepat sekolah gitu kayak gitu. Cuman karena saya udah pernah dan suratnya tuh kayak kalau di bawah 35 sebaiknya sekolahnya di luar negeri supaya kita dapat pengalaman yang berbeda untuk nanti disampaikan ke anak didik dan lain-lain. Cuman di pikiran saya kan saya udah pernah nyoba S2 di London, jadi S3-nya di dalam negeri aja gitu kan ya nggak usah lagi keluar repot-repot bawa suami, bawa keluarga dan lain-lain. Cuman saat itu kenapa bisa mantap? Justru karena suami yang dorong. Ya, suami yang dorong tuh maksudnya kami berdua sama-sama nyari sekolah. Beliau juga pengen sekolah gitu, sekolah di Indonesia, sekolah spesialis dokter. Tapi masih belum dapat sekolah juga, belum dapat beasiswa juga. Jadi usaha udah gitu. Kalau kalau kita muslim kan usaha udah, terus kita coba doa, kita coba tanya gitu dan jangan-jangan memang bukan itu jalannya. Terus suami yang bilang, coba deh ibu yang nyobain daftar sekolah, cari-cari gitu. Coba ikhtiar, coba doa, dapet tuh sekolah gitu kayak dimudahkan gitu jalannya kan kayak sinyal tuh kalau jalannya dimudahkan tuh berarti oh jangan-jangan ini jalan yang terbaik buat kita gitu ya udah akhirnya sekolah lagi itu ngedadak lah pokoknya baru di April 2019 itu kayak ya udah sekolah oke langsung daftar cari sekolah cari beasiswa dan di Oktober 2019 udah sampai di Cambridge. Cuman kalau pertanyaannya tadi kayak Mbak Luri kenapa di Inggris, pertimbangannya sama karena bahasanya bahasa Inggris, jadi nggak susah, betul kan? Nggak susah buat anak-anak atau suami buat ikutan gitu. Kalau negara yang bahasanya ada bahasa ketiga makin susah kita belajar mungkin. Yang kedua karena pertama pengen yang bahasa Inggris nih, tapi yang kedua pengen yang Muslim friendly dan karena udah pernah nyoba di sini yang memang tidak menyulitkan kehidupan kami sebagai Muslim, jadinya kesini lagi.
kenapa di Cambridge gitu? Karena selain di Cambridge, saya juga dapat dari Saint George misalnya di London. Eh, Jawabannya adalah tadi karena ini universitas yang terbaik di dunia gitu kan ya salah satunya. Kenapa emang harus yang terbaik? Kalau bahasa kasarnya tuh kayak nanggung, kagok, kagok kalau bahasa Sundanya. Jadi nanggung tuh maksudnya saya kan ibu-ibu, sekolah tuh banyak banget yang dikorbankan. Suami harus ikut melepas pekerjaan, terus anak-anak harus ikut ke sini, adaptasi, belajar bahasa dan lain-lain. Waktu yang dihabiskan buat sekolah itu mau sekolahnya dimanapun atau tenaga yang dihabiskan akan mirip-mirip gitu. Jadi istilahnya kagok, sekalian aja kagok nyemplung, nanggung nyemplung, sekalian yang terbaik aja gitu. Jadi istilahnya kita nggak sia-sia lah waktu dan tenaga yang di spend buat sekolah ini memang untuk sesuatu yang terbaik gitu, yang insya Allah hasilnya juga adalah baik. Gitu sih kayaknya. Mohon maaf kalau kemana-mana ceritanya. Keren. Jadi nanti semoga anak-anaknya bisa balik-balik udah ada logat bahasa Inggris gitu ya. Amin. Amin. Dan juga nanti pendidikan dari dua universitas terbaik ini sebagai lecturer kalian juga bisa bawa knowledge tersebut ke putra-putri Indonesia generasi dokter-dokter berikutnya. Amin. Amin. Nah, aku kemarin baca dan ingin mengingatkan sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ketik di chat box. Nanti kita panitia akan terus memilah-milah pertanyaan, nanti akan langsung ditanyakan ke narasumber. Nah, aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku baca-baca di sebuah artikel gitu ya, bahwa kadang-kadang di dunia akademia itu ada sedikit stigma terhadap wanita yang sudah berkeluarga, apalagi untuk kandidat-kandidat PhD. Benar nggak sih? Apakah ada stigma beneran, bukan hanya di akademia, namun juga di masyarakat gitu ya, mengenai ibu yang lanjut sekolah, dan bagaimana kakak-kakak menghadapinya? Kalian merasa bersalah atau gimana? Mungkin kita mulai dari Teh Melka. Waduh, tadi mungkin kalian merasa bersalah atau enggak? Kalau perasaan bersalah itu gitu pertanyaannya agak gimana? Iya betul, perasaan bersalah itu kayaknya emang ada aja sih sedikit banyak, kadang-kadang ada gitu. Bukan hanya sekolah lah, kalau ibu-ibu mungkin kalau semua ibu-ibu lah di sini yang mau yang sekolah, mau yang kerja atau ada aktivitas lain kalau meninggalkan waktu atau bukan meninggalkan ya, kalau menghabiskan waktunya untuk hal lain sehingga sampai keluarga atau anak jadi terkesampingkan tuh kadang-kadang kan suka ada lah perasaan sedikit kayak ya benar nggak ya ini jalan yang saya ambil, kasihan keluarga dan lain-lain. Ya, cuman kalau terkait stigma, ini suaranya iho nggak sih? Enggak kok, aman. Oh enggak ya, perasaanku saja. Kalau terkait stigma, ada. Nggak tahu stigma, nggak tahu perasaan sendiri sih. Tapi memang ada pandangan kalau misalnya ibu-ibu sekolah mungkin pencapaian atau aktivitas sehari-harinya juga pasti akan berbeda dengan yang bukan ibu-ibu gitu. Karena mungkin prioritas kita kan sedikit bergeser ya. Mungkin bisa bayangin lah waktu saya zaman single masih kuliah tuh kan kayak bisa begadang gitu, pulang-pulang bawa kerjaan terus belajar. Jadi kerjaan kayak cuma misalnya belajar, udah gitu makan, udah gitu ya kayak hidup biasa lah. Kalau udah ibu-ibu kan memang kayak pulang-pulang nggak bisa langsung belajar, tapi kayak harus ini anak ngajak main, yang ini pengen makan, yang ini pengen apa dan lain-lain. Jadi memang bukan stigma sih, tapi dirasakan bahwa memang ada sedikit perbedaan. Alhamdulillahnya, tapi lingkungan kerja saya di lab saya tuh teman-teman lab maupun supervisor itu tidak memberi cap negatif untuk yang berkeluarga gitu, dan kita diberi kesempatan yang sama. Lalu nggak pernah lah karena alasan keluarga ini menjadi sesuatu yang pembeda gitu dari yang lain. Kayak gitu sih. Mantap. Kalau misalnya Kak Luri mungkin ada yang bisa ditambahkan? Iya, kurang lebih sama. Halo. Suaraku putus-putus. Halo. Enggak kok, lancar. Kurang lebih sama. Tapi aku echo ya? Iya, tadi aku juga pas ngomong ada echo, tapi yang lain nggak dengerin, entah kenapa. Oh gitu, ya udah ya. Sama berarti. Kalau stigma itu, aku alhamdulillah nggak ada. Maksudnya stigma yang aku dapat dari orang sekitar aku atau dari keluarga, orang-orang terdekat yang aku peduli, itu aku nggak pernah dapat stigma kayak gitu. Alhamdulillah. Cuman kalau misalnya perasaan sendiri ada justru. Jadi kalau kayak email gitu kan. Kalau saya tuh justru paling besar rasa bersalahnya kepada suami. Karena suami itu sebenarnya nggak suka dingin.
aku udah bawa dia ke sini gitu karena tapi dia yang kan sama kayak Teh Email juga dia yang dukung aku jadi yang suruh aku jadi dosen suami aku sebenarnya pengennya jadi ibu rumah tangga awalnya cuman waktu itu dia bilang apa kamu nggak saya nah dia bilang gitu dan kayaknya menurut dia kayak karena aku kan kerja di sektor publik kan kesehatan kan sektor publik ya dan untuk bisa jadi dokter tuh kan um, itu semacam privilege gitu loh jadi kalau menurut suamiku kalau kamu udah dapat privilege kayak gitu kamu harusnya juga ada kalau kamu bisa mungkin lebih coba tetap praktek kah atau mungkin ilmunya jangan sampai kepake tapi balik lagi ke komunitas makanya terus karena aku tuh nggak terlalu aku tuh nggak tahu aku stres kalau di rumah sakit jadi emang aku tuh kayaknya bukan nggak terlahir untuk jadi dokter gitu aku sempet kayak ngerasa salah jalan gitu jadi akhirnya aku pikir apa ya tapi aku apa yang aku sayang dari kedokteran aku nggak kalau di teman-teman kan biasanya kan stase bedah stase anak atau apa itu aku nggak pernah enjoy stase fisik tapi yang suka enjoy adalah ketika aku bisa nentir teman tuh itu yang aku suka jadi oh mungkin aku jadi dosen aja kali ya gitu ketika ada tawaran kayak gitu suamiku yang mendukung udah kamu jadi dosen aja kalau jadi dosen kan nggak terlalu apa namanya kalau kata apalagi pengalaman dengan orang tua dan orang-orang sekitar kan juga banyak yang dosen itu masuk pekerjaan yang cukup fleksibel gitu untuk yang cocok buat ibu rumah tangga gitu ya udah aku akhirnya ambil itu nah jadi itu emang aku ngikutin aku kan sebagai istri aku nurut sama suami loh aku istri yang nurut sama suami aku jadi dosen aku jadi suami cuman di sisi lain um, aku kesini juga ya tadi seperti Cah Email jawab apa namanya pilihannya karena pengen coba yang untuk yang terbaik gitu ya um, tapi ya jadi konsekuensinya adalah itu membawa suami ke tempat yang dia itu sebetulnya selalu kedinginan dan dia juga sebenarnya apa namanya kayak nggak suka pergi jauh apa namanya perjalanan jauh karena itu menyiksa dia banget gitu loh jadi cuman ya itu dia selalu bilang nggak apa-apa yang penting kita bertiga soalnya nggak mau pisah gitu maksudnya nggak mau kan ada juga kan kita bisa ada pilihan gitu untuk pisah atau mungkin di apa namanya ganti-gantian atau gimana gitu cuman ya nggak apa-apa mendingan aku aja yang itu yang nggak apa-apa lah aku nggak apa-apa kedinginan gitu. Iya, iya. Itu aja sih itu kalau itu Itu tepat banget Kak. Nih, ada pertanyaan selanjutnya soalnya tentang support system. Jadi tadi Kak Luri udah bahas sedikit tentang suami gitu ya. Saya sebagai pria jomblo, belum kawin, juga pengen tahu nih preparasi. Kira-kira nanti kalau misalnya udah nikah dan istriku mau ambil PhD harus ngapain. Jadi coba Kak Luri bahas tentang support system, baik dari sisi keluarga maupun dari sisi universitas apa yang kira-kira paling penting dibutuhkan untuk mendukung Mothers in Science. Mungkin Kak Luri bisa expand dulu, nanti aku pindah ke Tehina. Iya, iya. Ini juga salah satu yang mungkin aku disclaimer dulu kalau misalnya nanti dia agak ngalor ngidul, tolong diingatkan, tolong digiring kembali ya. Soalnya banyak 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 apa namanya banyak dimensinya gitu. Pertama emang untuk bisa ada di sini, untuk ada posisi kayak begini, kayak aku dan Teh Hidal, yang pertama aku lakukan adalah aku mengakui dan apa namanya menyadari privilege aku. Privilege aku adalah aku bisa punya pilihan untuk sekolah atau nggak sekolah. Suami kan seperti aku bilang, suamiku bolehin aja kalau kamu tetap mau jadi ibu rumah tangga nggak apa-apa juga. Cuman kalau kamu mau apa menggunakan ilmu kamu untuk apa namanya impact yang lebih besar, aku akan dukung gitu. Keluarga pun juga kayak gitu. Aku juga kalau bapakku malah dia agak mission freak gitu loh. Jadi kalau anak oh senang gitu. Nah itu menurut aku adalah privilege yang um, aku harus syukuri dan aku harus gunakan sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau misalnya ada itu kelihatannya hal yang dulu aku nggak pernah menyadari ini. Aku pikir tuh kayak ya udahlah semua orang juga kalau mau usaha mau sekolah di mana juga dapat. Ternyata nggak kayak gitu. Karena setelah aku tua sekarang ini tuh banyak yang orang pengen sekolah nggak bisa karena oh nggak boleh sekolah kalau nggak boleh nikah dulu kalau belum nikah dulu atau justru udah nikah jadi nggak bisa sekolah atau juga kalau nggak enak sama keluarga orang tua mertua gitu oh ya kayak gitu gitu oh mertuaku juga termasuk yang sangat apa namanya mendukung gitu maksudnya kayak bukan mertua nyinyir FTV gitu loh kan ada kan gitu-gitu ini enggak jadi emang karena kan hal-hal sebetulnya hal support system itu yang paling penting datang dari keluarga kita sendiri omongan yang paling mempengaruhi kita kan justru orang-orang sendiri kan ya nggak sih jadi kalau orang-orang terdekat kita mendukung mau kita mau sekolah atau setinggi atau seperti apapun itu omongan orang lain yang nggak penting buat kita ya jadi nggak masalah mau kasih stigma apa kayak gue nggak peduli yang penting
keluarga aku mendukung aku itu. Nah, kalau dibilang itu dari keluarga ya, dari sisi keluarga yang penting adalah suami yang suportif dan mau berbagi tugas. Suamiku, oh ya satu lagi yang paling penting ya nanti kalau kamu menikah dan punya istri, kamu harus menyadari bahwa kayak apa namanya, bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak sepele. Dan itu aku juga baru tahu kalau ternyata banyak bapak-bapak itu banyak yang tidak menyadari bahwa pekerjaan domestik itu sangat berat. Nah, suamiku tuh pernah waktu itu kan, kita kan waktu awal-awal tuh dulu tuh pernah aku di rumah dulu 1,5 tahun waktu punya anak. Suamiku kerja, aku jadi dosen. Terus kita gantian. Pernah satu hari dia jadi ngurusin anak gitu. Aku mulai apply lagi pas mau apply kerjaan atau apa gitu. Terus dia bilang gini, baru kali itu dia kan baru hari itu megang di rumah, dia bilang gini, wah mak ternyata berat sekali jadi ibu rumah tangga ya. Itu yang dia bilang kayak gitu. Jadi kayak, oh itu aku terenyuh ya, makanya aku terharu kalau karena dia artinya dia mengapresiasi itu gitu loh. Dan ternyata banyak ibu, kalau aku dengar cerita tuh, atau banyak ibu-ibu yang tidak merasa pekerjaan rumah tangga itu dihargai tuh. Jadi itu salah satu pentingnya kalau kamu nanti punya istri, hargailah pekerjaan dan tanggung jawab ibu, dan terutama tuh kerja domestik itu nggak apa itu emang ada appreciated banget gitu. Itu satu. Jadi suami yang bisa berbagi, pasangan yang bisa berbagi tugas. Terus yang kedua keluarga besar, misalnya keluarga kita sendiri dan keluarga besar itu penting banget ya. Jadi keluarga yang nggak nyinyir, keluarga yang bisa ngasih support dan nggak jadi beban buat kita gitu, baik beban mental atau spiritual atau finansial tuh itu juga penting. Nah, kalau dari institusi ini tuh banyak banget sebetulnya yang bisa dibahas ya. Tapi kalau kalau dari institusi aku dari FKM, kebetulan itu kan akademia ya, maksudnya emang pekerjaan itu bukan yang 9 to 5, kita nggak harus datang tiap hari, kita bisa lebih fleksibel gitu, kita datangnya pas kita ngajar terus rapat aja gitu. Jadi emang secara umum untuk ibu-ibu itu adalah pekerjaan uh, yang apa ya, yang visible gitu. Tapi kalau dari sisi apa namanya, kalau dari di luar akademia mungkin hal-hal yang mungkin harus dipikirkan lagi adalah support untuk childcare. Dulu di UI itu aku punya apa namanya, di UI itu aku nggak nggak punya maksudnya sorry, UI itu punya satu apa sih namanya, TPA, tempat penit bukan 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 TPA itu ya, tempat apa sih singkatannya, bukan tempat penitipan anak atau Penitipan tempat anak. untuk ya itu pokoknya play apa child care ya. Childcare. Nah, gitu. Itu ada di fakultas psikologi. Itu satu-satunya di UI yang kita bisa nitipin. Cuman waktu kayak kita bisa sambil sekolah, sambil ngajar, anak di TPA itu di childcare. Jadi sambil selesai kita ngajar, kita bisa jemput. Itu kan sangat sangat membantu ya buat ibu-ibu yang bekerja di kampus. Nah, aku nggak tahu kalau di luar ini ya, maksudnya kayak tapi kan kita ngomongin mother. Emang sih kita kan teman net bilang ini mothers in science, tapi mungkin juga ada ngaruhnya juga mothers di luar science ada yang sama gitu. Cuman kalau institusi memberikan apa namanya, kayak fasilitas untuk mempermudah hidupnya ibu-ibu kayak tadi childcare, tempat pumping, breastfeeding, itu bukan supaya ibu harus milih gitu loh, harus pilih gue kalau apa yang harus gue korbankan gitu loh. Terus, kalau dari kampusku sendiri ini juga salah satunya yang menurut aku beruntung banget gitu loh. Maksudnya aku nggak nyangka kalau ternyata tempatnya kayak gini. Maksudnya sesuportif itu. Aku juga kemarin waktu aku nggak pernah kepikiran sampai sana, tapi ternyata di kampusku ini ada yang namanya, pernah dengar Athena Swan Awards. Itu semacam sertifikasi atau awards untuk institusi yang memberikan apa ya ke mendukung apa namanya,
mungkin Taima bisa bilang apa sih, kayak dia bisa apa sih, Akhenaton itu bisa yang buat dia untuk encourage marginal group apa gimana, kalau nggak salah, pokoknya Seperti termasuknya perempuan. inclusivity Ya, gitu bukan inklusivitas sih? ya, ya. Inclusivitas. Jadi institusi-institusi yang punya Akhenaton itu artinya dia sudah memenuhi syarat bahwa dia tuh memperhatikan kelompok-kelompok yang punya limitasi gitu loh. Nah, salah satunya ya itu ibu-ibu dan selain ibu-ibu juga kayaknya ada yang kayak people of color atau Ya, yang pada dasarnya ini minoritas ya. kayak sejenis support system gitu Kak ya. Ini Iya, iya, Kak Luri betul. ngasih banyak banget poin, aku coba ngasih beberapa untuk Teh Mel juga, coba jawab. Jadi sepertinya tadi udah ada 3 poin ya. Yang pertama untuk keluarga please jangan nyinyir. Jadi teman-teman di sini yang sering nyinyirin keluarga jangan nyinyir ya. Dan kalau teman-teman sering dinyinyirin bilang aja, kok nyinyir mulu sih lo gitu. Jadi nanti mereka sadar bahwa mereka lagi nyinyir. Suami juga harus berbagi tugas. Aku salut banget sama Kalori bisa menjaga anak dan juga suami di sini ya, karena apapun nggak bisa merawat diri sendiri, dan pastinya support dari institusi baik dari childcare dan juga beberapa award tadi. Mungkin Taimel ada tambahan dari sudut pandang Taimel? Anita. Ya, mirip sih pasti ya, karena ya jawabannya mungkin di seputaran itu. Yang pertama sih keluarga, dan kalau istri keluarga terdekat ya suami. Jadi ya kalau di sini ada yang mendengarkan dan belum belum menikah, mungkin ya pertimbangannya kalau emang sudah ada rencana sekolah juga, cari suaminya yang baik, misalnya kayak gitu. Yang baik, yang soleh gitu. Karena insya Allah kalau misalnya baik soleh sih, dia akan mempertimbangkannya, dia memikirkannya whole family gitu kan ya. Tadi kayak Mbak Luri mungkin suaminya memikirkan nih, Mbak Luri nanti baiknya kerjanya di sini, berkarirnya di apa tadi, menjadi di akademinya, karena nanti bisa sambil waktunya fleksibel, sehingga Mbak Luri diarahkan ya udah sekolah dan lain-lain. Jadi kan pikirannya nggak sempit tuh, nggak yang kayak aduh nanti keluarga kita harus kaya, misalnya saya harus kerja di sini, terus Mbak Luri kamu nggak boleh sekolah, nggak kayak gitu pasti kan. Jadi pertama sih support system terdekat yaitu suami. Jadi cari suami yang memang suportif itu bukan dalam arti kata kita pengen berkarir terus dia support, terus dianya ketinggalan, enggak, tapi kita kompromi gitu, kita diskusi dan kayak plan keluarga kita seperti apa. Karena kalau dilihat ini betul kata Mbak Luri, banyak banget pengorbanan dari suami. Kebetulan kalau suami saya dokter, dengan beliau ke sini 4 tahun itu tuh ketinggalan banget lah, jenjang karirnya jauh, dan di sini kan dia nggak bisa praktek karena nggak ada license-nya dan lain-lain. Jadi kalau suaminya nggak baik, nggak soleh, ya mungkin agak susah di situ. Pertama suami, kedua keluarga tuh tadi keluarga terdekat dan juga keluarga besar mungkin nggak terlalu pengaruh ya. Yang penting sih keluarga dekat tuh dalam arti kata keluarga saya sendiri dan keluarga suami. Karena apa ya? Karena orang tua suami udah menyekolahkan dia untuk nanti dia bekerja dan lain-lain. Dengan dia ikut kita ke sini kan sebetulnya pendidikannya, karirnya tidak tidak sesuai dengan kemajuan yang direncanakan di masa lalu gitu kan. Nah, alhamdulillah kalau dari keluarga mertua gitu kayak apa namanya suportif, ya kita juga kan jadinya tenang gitu sebagai menantu. Tadi nggak kayak di sinetron Ikatan Cinta misalnya kayak gitu. Yang kedua adalah selain keluarga, institusi, betul. Institusi di sini adalah institusi tempat bekerja, tempat kita pulang. Kalau buat teman-teman yang memang sudah bekerja mungkin apa namanya? Karena contohnya apa? Contohnya dalam seperti nanti panjang deh, pokoknya institusi gitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah institusi tempat kita bersekolahnya. Dalam hal ini misalnya University of Cambridge. Mungkin apa ya? Kalau dalam lingkup terkecil, kalau untuk doktoral kan kita biasanya ada grup-grup penelitian ya. Kalau research student, misalnya kalau saya di lab ada supervisor, ada tim labnya. Kalau bisa ini juga memang yang orang-orang yang family friendly. Tapi agak susah kan kita taunya dari mana ya, orang nggak kenal gitu. Sedikitnya misalnya saat kita interview, saat kita apply gitu, jangan segan untuk menyatakan kita tuh nanti akan ke sana bawa keluarga, bawa suami, bawa anak gitu. Jadi dari awal mereka udah prepare, orang ini mungkin nanti kayak pace tadinya nggak secepat yang jomblo misalnya kayak gitu. Tapi kalau dari awal udah ada sinyalemen dari mereka kayak kamu nanti mau bawa anak kayak gitu-gitu kan, kayak mereka memandang kita berbeda, ya itu udah jadi kayak red flag buat kita. Oh, jangan-jangan ini bukan grup yang tepat. Coba cari lagi grup yang memang kira-kira mau menerima kita. Yang tadi yang inclusivity, diversity, equity, equality dan lain-lain yang seperti itu mungkin. Alhamdulillahnya kalau di negara-negara seperti ini, tadi kata Mbak Luri di Inggris ini betul, mereka karena mempertahankan nama universitas, nama baik, mereka sebisa mungkin itu inklusif, diversity dan lain-lain itu dipertimbangkan. Jadi
walaupun sudah berkeluarga, mereka akan tetap support kita untuk tetap sekolah gitu. Nggak akan gara-gara kita udah punya keluarga dan lain-lain jadi dibedakan, enggak. Yang kedua misalnya childcare tadi. Kalau misalnya saya sekolah, terus suami juga full time sekolah atau full time bekerja, kita tuh ada yang namanya childcare grant kalau dari Cambridge mungkin. Mungkin Mas Nate belum tahu karena belum berkeluarga, nggak ikut mailing listnya orang-orang berkeluarga gitu. Jadi iya, kita dapat email bahwasanya ini sekarang dibuka nih pendaftaran untuk childcare grant karena kan di sini childcare tidak gratis ya. Kalau yang di bawah 3 tahun tuh nggak gratis, harus berbayar. Jadi kayak ada kesempatan kalau kita nggak mampu, terus anak-anak harus dititipin, ada bisa kita mendaftar di situ. Yang selain itu kalau dari institusi misalnya college nih, kalau Cambridge dan Oxford mungkin mirip ya sistemnya college. Jadi tiap orang tuh berafiliasi ke satu college. Kayak di Harry Potter lah, kalau Harry Potter Gryffindor gitu kan ya, ada yang Ravenclaw dan lain-lain. Nah ini juga saya nggak tahu nih, baru tahunya sekarang. Ternyata ada college-college yang memang family friendly. Jadi family Email putus. Jadi mungkin sambil nunggu Teh Email koneksinya balik lagi, ini ada follow up question nih tadi tentang suami. Mungkin sambil nunggu Teh Email, Kak Luri bisa jawab dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Sasa dari UGM. Mungkin Sasa bisa unmute. Tadi mau nanya tentang tips untuk komunikasi dengan suami Sasa ya. Halo Kak. Hai. Kedengeran Sasa? Hai Kak. Iya, makasih ya Kak kesempatannya. Oke, jadi aku Sasa dari UGM, Kak. Kebetulan aku juga dokter sama kayak kakak-kakak yang mengisi acara. Terima kasih banget kesempatannya. Jadi aku mau nanya, Kak. Untuk sekarang aku belum berkeluarga, tapi kan kita nggak tahu ya, Kak, nanti ke depannya gimana. Dan kalau tadi untuk calon suami udah dijawab ya, Kak. Jadi intinya cari suami yang baik dan pengertian. Terus kita juga komunikasi ke calon mertua gitu, Kak. Tapi yang di sini aku masih agak bingung ketika nanti misal jadi nikah dan sekolah ke luar negeri, apakah cuti melahirkan itu possible, Kak? Dan kalau misalnya tidak possible gitu ya, Kak, apakah lebih baik menunda untuk punya anak gitu? Makasih, Kak. Makasih Sasa pertanyaannya. Gimana Kak Luri? Oh ya, ini agak balik lagi ke yang pertama, jawaban aku tentang pilihan ya, pilihan kampus dan negara. Itu salah satu aku pilih kenapa aku pilih Inggris adalah waktu itu aku nyari itu maternity leave di sini setahun. Jadi kita kan nggak pernah tahu rezeki ya, mungkin siapa tahu. Waktu itu aku masih punya anak satu dan belum emang lagi spacing dan nggak tahu mau nambah atau enggak, tuh masih belum menutup pintu lah gitu. Walaupun waktu itu kayak ini satu udah cukup, tapi ya kalau dua nggak apa-apa juga. Jadi aku masih mikir ke arah situ. Jadi aku cari negara yang maternity leave-nya tuh panjang gitu. Kalau di sini, kalau aku lihat ya, aku juga punya banyak teman yang di sini lagi tengah-tengah sekolah hamil, nambah aja dia anak gitu. Aku sendiri juga sempat kepikiran untuk nambah anak gitu, cuman kok kayaknya aku ngerasa berdosa karena yang satu aja aku udah kayaknya aku nggak optimal nih, kayak itu kan kayak aku merasa serakah gitu kalau aku mau nambah sekarang sementara yang satu aja belum maksimal gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya ntar aja gitu. Terus tadi apakah kamu harus menunda, itu balik lagi ke keputusan pertimbangan kamu juga ya, karena aku akhirnya nggak berusaha untuk nambah anak di sini tuh karena kemarin karena pandemi sih, lebih karena pandemi tuh aku jadikan kita kan nggak tahu apa yang terjadi sama, waktu itu belum banyak penelitian tentang COVID dan ibu hamil, jadi aku mendingan karena aku orangnya keparnoan, jadi lebih baik aku hamil di kondisi yang paling ideal yang bisa gitu. Jadi kayak kemarin tuh lagi banyak stres juga, COVID belum jelas gimana, terus nanti kalau di sana juga sejak COVID itu klinik juga jadi antrenya juga panjang banget, jadi aduh kayaknya itu nggak enak lah buat hamil gitu menurut aku ya. Tapi teman aku banyak tuh yang selama pandemi ini jadi malah produktif. Tuh kemarin baru dua tuh. Aku baru jadi positif ya Mbak. Iya, jadi baby hamil zoomer. Tapi Iya, maksudnya baby zoomer, generasi baby zoomer gitu. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa, dan itu tergantung sama kesepakatan sama suami aja gitu. Sanggup nggak nih nambah anak sekarang? Karena kadang-kadang ya, ini aku ingetin juga, suami tuh kadang-kadang agak overestimasi gitu loh, kayak kemampuan kita gitu. Dulu suamiku tuh mau punya anak 5. Sekarang udah punya 1. Kayaknya cukup 1, kita udah bahagia bertiga gitu.
Nah, itu mesti benar-benar dihitung gitu. Siapa nanti, gimana cara bagi waktunya, apa terus kebutuhan finansial gimana, karena bayi itu mahal ya. Pasti Tema setuju. Dan terus apakah kamu tipe yang butuh bantuan atau kamu bisa yang kayak super mom? Kalau aku sendiri aku bukan super mom. Bukan sama sekali. Jadi aku akan lebih bahagia kalau aku hamil dan beranak dekat dengan orang tua dan tua gitu. Kalau aku ya. Tapi itu balik lagi. Temanku ada yang di sini fine-fine aja tuh beranak. Bahkan ada ini anak yang 4 di sini. Jadi itu sebenarnya bukan itu balik ke alasan pribadi aja. Cuman kalau selain tadi pertanyaan apa selain maternity leave dan menunda? Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya aku kasih ke email nih yang tadi tentang komunikasi sama suami gitu ya. Ini alhamdulillah email kan punya suami yang mensupport waktu itu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang suaminya kurang suportif gitu. Ada tips nggak kira-kira gimana cara berkomunikasi agar suami bisa mensupport ambisi sang istri untuk lanjut jadi S3 atau bahkan S2, boleh lanjut sekolah gitu? Kalau itu harus nanya ke konsultan pernikahan, dia nggak tahu. Cuman maksudnya nggak tahu. Cuman share pengalaman aja. Tadi sih kata kuncinya cari suami. Kalau cari suami yang baik, kalau ternyata dia nggak mendukung, berarti gimana caranya dibuat jadi baik? Susah ya. Intinya sih karena karena intinya kan tadi bukan mungkin kita juga nggak bilang mendukung ambisi kita untuk berkarir dan lain-lain, nggak gitu. Karena kalau rumah tangga kan pasti difikirkannya whole satu unit rumah tangganya gitu kan ya. Mungkin berarti ngobrol dengan suami itu ya utarakan dengan baik gitu. Plannya gini. Saya sekolah tujuannya harus jelas dulu kan, sekolah itu buat apa gitu. Kalau cuman semata-mata istrinya pengen sekolah biar apa ya? Biar nyobain. Kayak gitu. Misalnya enggak deh, kalau itu masih mending. Misalnya apa ya? Biar CV-nya bagus gitu kan, ada ya. Atau pengen nyobain tinggal di Inggris misalnya kayak gitu. Kalau itu kan memang tidak cukup kuat ya untuk tadi bisa 1 tahun dan kebanyakan mendukung. Cuman harus hati-hati terkait beasiswa karena mungkin beasiswa saya dan Mbak Luri berbeda. Kalau saya beasiswanya dari Indonesia, dari LPDP. Jadi kebetulan ini kasus yang real baru di kelurahan saya, disebutnya kelurahan ya, di tempat saya memang ada yang kebetulan hamil gitu, tidak disengaja hamil, bukan tidak disengaja hamil, tapi ya maksudnya alhamdulillah mendapat rezeki hamil. Lalu tentu dari sini dari pihak Cambridge akan di-encourage supaya mengambil study leave, mengambil cuti hamil gitu kan. Cuman kalau kembali ke pihak beasiswa, kalau kita cuti hamil itu adalah cuti akademik, yang mana cuti akademik itu tidak akan mendapatkan living allowance. Nah, jadi hati-hati juga harus dipertimbangkan, karena nanti kalau kebetulan sedang di luar negeri, misalnya saya nih kejadiannya sama saya di luar negeri terus hamil, kemudian saya nggak dapat living allowance, nanti akan berat gitu kan untuk membiayai hidup, membiayai bayi yang mau lahir dan lain-lain. Itu dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan yang kayak finansial itu misalnya terkait visa, dan asuransi kesehatan kan di sini kita bayar immigration health surcharge seperti itu kalau nggak salah. Kalau anaknya makin banyak juga yang harus dikeluarkan. Kemudian rumah, kalau anaknya makin banyak kan mungkin Mbak Luri tahu ya kriteria rumahnya kan jadi nggak bisa yang cuman misalnya 1 bedroom atau 2 bedroom, harus yang lebih besar lagi, nanti lebih mahal lagi dan lain-lain. Kemudian kalau sekolah dan gitu-gitu sih gratis. Cuman ya itu tadi harus pertimbangan dari segi beasiswanya seperti apa. Dan kalau saya kebalikannya Mbak Luri justru yang kayak, ayo kita punya anak lagi, tapi justru suami yang lebih berpikir kayak nanti bisa nggak ngurus, karena suami saya termasuk yang family man yang memang berbagi tugas gitu. Kalau waktu punya bayi itu yang kayak kalau malam saya disuruh tidur, terus beliau yang kayak pakai asip dikasihin ke anak gitu. Sementara kalau akan menambah lagi itu akan jadi beban dia gitu kan, yang bantuin ganti-ganti atau bantuin nyuci popok itu dia semuanya bantu-bantulah, kita kerjasama gitu. Jadi ya itu mungkin tiap keluarga pasti pertimbangannya beda-beda, betul kata Mbak Luri. Pokoknya itu dipertimbangkan ya sesuai kapasitas dan sesuai pertimbangan keluarga masing-masing. Karena tadi memang ada yang butuh butuh support dari orang tua. Misalnya di sini kan nggak ada orang tua ya, atau childcare dan lain-lain. Dan juga karena ini keadaan pandemi, kalau nambah bayi dan lain-lain, kalau kitanya nggak mau studi, ya pasti banyak pertimbangan lah, karena ada ketakutan gitu kan untuk menitipkan anak di childcare dan lain-lain. Jadi harus dipertimbangkan. Mungkin seperti itu Mas Nate. Jawab nggak ya? Jawab banget, makasih.
Jadi karena batas waktu, nanti aku akan nanya pertanyaan, nembak ke satu orang aja, lalu kita move on ke Semangat. pertanyaan selanjutnya, gitu ya. Nah, ini follow up question nih, tadi ke poin yang Kak Luri sama Kak Emil udah bilang bahwa punya anak itu mahal, gitu ya. Ini ada satu pertanyaan dari Yuli, dia nih nanyakan, kalau misalnya apakah recommended nih untuk pasangan yang baru menikah tinggal bersama di UK selama mereka menempuh studi? Pastinya kan ada biaya hidup, living allowance yang diberikan buat kampus beasiswa gitu. Kalian perlu nggak sih cari tambahan pemasukan lain, misalnya kerja part-time mungkin untuk suaminya atau mungkin untuk sang istri gitu untuk memenuhi kebutuhan? Mungkin ini Teh Mel yang bisa jawab. Iya, betul betul mahal itu butuh karena gimana ya? Kita sebagai kalau mungkin saya dan Mbak Luri sama-sama penerima beasiswa, beda kalau orang yang sekolah sendiri. Untuk penerima beasiswa judulnya aja beasiswa. Jadi itu memang apa ya dana untuk mensupport kita sekolah, tapi bukan berarti full pemasukan sama kayak kalau kita kerja. Jadi kalau dibilang cukup, jujur-jujur kadang nggak cukup gitu. Sementara kalau untuk saya, karena saya dapat LPDP, peraturannya saya nggak boleh kerja kan. Nah, apa daya berarti suami yang harus kerja di sini. Jadi itu betul harus dipertimbangkan karena jujur eh, kalau dibilang cukup sih beasiswa saya 1 bulan itu memang hanya cukup buat bayar rent rumah aja gitu. Sementara family allowance mungkin tidak terlalu besar gitu, walaupun bisa diirit-irit. Nah, suami seperti apa? Suami di sini part time kebetulan mungkin kalau suaminya apa ya latar belakang bidangnya bisa bekerja di luar negeri bisa di sini kerja full time. Tapi kalau suami saya karena tadi latar belakangnya medis di sini nggak punya license buat kerja, beliau di sini kerjanya jadi kalau di Indonesia tuh GoFood atau GrabFood, nggak boleh sebut merek ya gitulah yang antar-antar makanan dari restoran ke rumah. Tapi kalau di Indonesia pakai motor, kalau di sini pakai sepeda. Nah ini juga jadi pertimbangan kan karena harus didiskusikan ya sama suami. Kalau suaminya misalnya kayak apa ya istilahnya kayak gengsi gitu kan ya mungkin dia nggak akan mau kerja part time kayak gini gitu kayak kayak malu lah kayak di Indonesia misalnya suaminya ada yang orang hebat gitu kerja di mana gitu dia harus lepas pekerjaan di sini harus bekerja yang mungkin nggak sesuai backgroundnya dia ini yang dipertimbangkan karena jangan sampai kita asik-asik sekolah tapi suaminya misalnya kayak kayak sedih gitu kayak depresi atau kitanya jadi ngerasa bersalah kan kayak aduh suamiku jadi kerja begini begitu. Intinya sih betul, hampir kemungkinan besar butuh butuh dana masukan tambahan. Tapi itu bergantung jumlah anak. Karena waktu saya masih anaknya 1, masih bisa dipepet-pepetin cukup. Sekarang udah anaknya 2, rumah harus lebih besar, makanan lebih banyak dan lain-lain. Secara pengalaman pribadi sih harus sebaiknya ada pemasukan tambahan. Gitu. Menarik, menarik. Nah, ini follow up question, tapi aku akan nanya ke Kak Luri. Kalau misalnya nih, menurut pengalaman Kak Luri, pasangan yang tidak studi tapi mendampingi pasangan yang studi, misalnya dia nggak kerja gitu ya, ada nggak sih tips agar ada kegiatan dan nggak bosen di rumah? Misalnya dia nggak mau kerja part time, kira-kira di Jadi mau Inggris kerja ada apa part aja? time. Jadi dia mau di rumah aja gitu maksudnya. Misalnya, atau mungkin cuma satu-satu opsi ya kerja part time gitu, Oh, biar ngisi um, waktu. kalau pasangannya nggak kerja full time dan juga cuma part time dan dia bosen ya kan. Kalau emang Hmm. bosen sih, um, aku nggak bisa bilang dari sisi aku karena aku tuh sama pasanganku bukan tipe orang yang gampang bosen. Sayang, Hai. Aki mama lagi terlalu ya, bah, bentar ya. Ini contoh nyata nih. Ya kayak gitu. Makasih ya sayang ya. Jadi maaf. Tadi karena saya sama suami bukan tipe orang yang gampang bosan, kita malah justru selalu kekurangan waktu karena kita kayak tahu-tahu hari udah habis, tahu-tahu hari udah habis pengen kalau bisa ada waktu ya mendingan istirahat gitu kalau aku sama suami. Dan bukan orang tipe bosan, cuman kalau emang ada kondisi di mana pasangan nggak kerja full dan dia bosan dan dengan oke part time itu juga salah satu pilihan tapi kalau part time pun dia masih kurang apa namanya kurang aktivitas bikin konten aja kalau menurut saya sih itu teman saya itu banyak yang tapi ini balik kan ya karena banyak teman saya tuh banyak kan yang suaminya yang kerja sekolah jadi istrinya tuh yang rajin bikin konten terus bikin apa namanya review barang atau malah bikin bisnis kecil-kecilan ada juga di sini loh bikin cake buka kerajinan gitu-gitu tuh yang perempuan. Dulu saya sempat kepikiran ayo sama suami saya bilang gitu. Ayo Bapak kamu bikin jadi vlogger hi guys gitu-gitu kan. Udah beli tuh peralatannya terus tapi ternyata pas nyoba-nyoba, "Ma, aku nggak bisa ngomong depan kamera."
Jadi akhirnya ya Iya, udahlah iya. tuh apa video cuma buat ngerekam aja, nggak pernah diupload. Akhirnya emang nggak cocok jadi content creator gitu. Jadi ya udah mendingan dia part time aja. Itu sih itu aja. Atau kalau enggak selain itu mungkin ambil course online aja saran aku. Kalau dia emang segitu bosennya ya. Cuman aku ragu deh ada orang segitu bosennya. Pasti waktunya nggak ada. Bagus. Ya, ini juga ada saran yang bagus banget nih dari Nurul Dina Ramawati dari UI. Coba volunteering aja di food bank. Ya juga ya, karena volunteer Oh juga iya bisa iya iya kalau bisa nggak buat perlu. mengisi waktu. Itu Mhm. mantep banget. Nah, aku mau heads up aja, mungkin kita akan sedikit overrun, tapi kita akan ada waktu buat overrun. Teman-teman yang mungkin harus cabut dalam waktu 5 menit, dipersilahkan. Tapi kalau misalnya mau stay, dipersilahkan juga untuk stay, karena kita masih akan lanjut kalau misalnya kalian berkenan untuk stay. Nah, kita akan move on dari topik persuamian. Kita akan move on ke topik membagi waktu sebagai seorang ibu yang sekarang sedang melanjutkan pekerjaan pelajaran sambil membalance keluarga. Ini pertanyaan dari Alexandra, mungkin aku kasih ke Teh Himel dulu. Gimana sih cara untuk membagi waktu dan menentukan prioritas antara sekolah, keluarga, dan bagaimana untuk menyeimbangkan keduanya? Teh Himel? Wah, ini susah nih karena masih jadi PR buat saya sendiri. Tapi intinya sih betul menentukan prioritas dan bisa membagi apa ya namanya, menempatkan diri sesuai tempatnya. Kalau saya komitmen dengan suami, jadi kalau lagi di lab silahkan, tapi kalau sudah pulang ke rumah sebisa mungkin tidak membawa pekerjaan. Jadi kalau pulang ke rumah anak-anak ngajak main lah atau apa eh, harus dilayani gitu. Walaupun kadang ya tetap ada sih kayak kayak nakal-nakal kan kayak kalau besok presentasi, kalau besok aduh ini paper belum beres, tetap ada misalnya deadline seperti itu. Gimana nih? Nah, itu jadi kitanya yang harus mau berkorban. Berkorban itu apa? Misalnya memakai waktu untuk belajar dan lain-lain itu di luar waktu untuk keluarga. Misalnya yang mau nggak mau, misalnya kita bangun di tengah malam, di dini hari gitu, saat anak-anak udah pada tidur, saat suami juga udah nggak butuh kita gitu kan istilahnya. Tapi capek dong. Kalau kalau ngeluh capek ya ngobrol sama suami, ya itu kan risiko. Karena ini kan risiko pilihan ya, udah pilihan kita sendiri gitu. Kita mau sekolah, udah tahu risikonya bahwa kalau sekolah nanti ada tanggung jawab ke sekolah, ada tanggung jawab ke keluarga gitu. Jadi jangan jangan selalu pengen enaknya kayak aduh tapi kan capek gimana gimana gimana. Ya itu kan risiko sendiri sebenarnya seperti itu. Kalau masalah membagi prioritas. Itu kayaknya ya pertanyaannya. Benar-benar. Kalau Kalori sendiri ada pendapat nggak kira-kira ada tambahan gitu Iya kurang lebih bagi sama waktu? sama. Jadi lebih milih prioritas. Kalau Taimel kan Taimel bisa mengurangi waktu tidurnya gitu. Kalau aku sebisa mungkin aku nggak bisa, sebisa mungkin aku nggak berani ngurangin waktu tidur karena kalau tidurnya kurang itu gampang gampang pusing, gampang sakit dan lain-lain. Jadi aku Cranky nggak gitu bisa. ya. Cranky juga. Dan jadi akhirnya yang aku kurangin adalah kehidupan sosial aku. Jadi aku selalu bilang kalau mohon maaf aku nggak gaul. Jadi kalau misalnya ada ada orang-orang yang udah ketemu atau lama aku belum sempat ketemu atau gimana itu aku nggak berani banyak ambil aktivitas sosial gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa aku nggak terlalu gaul. Yeah, Betul. that's Sama fair. mau nambahin Mas Nate. Lanjut. Jadi kayak kita harus kayak lebih bisa berdamai sama diri sendiri gitu. Nggak usah terlalu mendengarkan komentar netizen yang kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya kalau untuk di Indonesia nih yang kayak harus masak, misalnya MPASI gimana-gimana. Ya kita harus bagi prioritas. Ini mau sekolah, mau apa, nggak bisa ya. Nggak apa-apa lah sesekali misalnya makanannya seperti apa, kayak gitu. Atau misalnya di Cambridge ini kan semua bersepeda ya. Mungkin harus bersepeda gitu ke kampus. Itu kan makan waktu berapa menit. Ya udah mau nggak mau ya udahlah nggak apa-apa kita spend uang di buat kartu bus misalnya seperti itu supaya apa supaya waktu kita kepakai buat hal lain yang lebih berguna. Begitu pula dengan pikiran dan tenaga, misalnya apa banyak setrikaan nih cucian gitu kan. Kalau di Indonesia kadang kan mungkin aduh masa sih nggak disetrika kayak gitu kan. Kalau di sini harus bisa kompromi, mungkin ya udahlah lipet-lipet aja semua atau nggak ada yang lihat kayak gitu. Jadi tenaga dan waktu yang dipakai untuk nyetrika bisa dipakai buat belajar tadi misalnya atau buat main sama anak. Jadi lebih damai lah gitu, lebih banyak banyak excuse untuk diri sendiri, nggak usah terlalu pengen ideal. Mungkin kayak gitu. Ya, satu pada lagi dasarnya. kalau boleh. Iya, lanjut. Maaf biar ingat soalnya itu juga baru ngerjain di sini. Jadi biasanya aku pilih pekerjaan-pekerjaan yang aku bisa sambil masak. Misalnya tuh ada online course atau mungkin kayak meeting yang aku nggak perlu fokus banget, aku bisa sambil masak gitu, kayak gitu-gitu. Jadi aku sambil belajar, bisa sambil ngerjain sesuatu, tapi kerjaan yang non apa namanya nggak pakai banyak mikir tuh dapat. Jadi emang multitaskingnya tuh harus cocok karena kalau milih multitasking yang nggak
cocok malah jadinya berantakan semua gitu. Jadi pilih yang enggak yang kerjaan clerical plus yang kerjaan yang butuh otak itu digabungin gitu. Iya, ya. Aku salut sih Kak, karena kadang-kadang aku kalau dengerin lecture, kan harusnya teorinya pakai otak tuh, tapi aku nggak pakai otak, karena aku sambil nyetrika dengerin lecture. Nggak apa-apa, yang penting video off, jadi nggak ada yang tahu. Jadi moralnya adalah nggak usah fear of missing out gitu ya. Misalnya orang pada kayak jalan-jalan, ya udah tebal muka Iya. aja, it's okay, no FOMO, you have to prioritize yourself first, love yourself, dan multitask kalau misalnya dibutuhkan. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari anonymous question, dikirim tadi. Apakah tantangan terbesar yang dialami kakak-kakak sebagai mothers in science? Dan apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan itu? Aku akan mulai dengan Kak Luri. Mungkin nanti Kak Emil bisa membagi ceritanya juga. Oh, tantangan ya. Tantangan sih sebenarnya kurang lebih seperti yang diceritain tadi, lebih ke itu yang aja. Terbesar. Terbesar. Satu. Gitu. Apa ya? Kalau dibilang, karena aku merasa aku dalam posisi yang aku cukup beruntung, nggak terlalu dipersulit gitu loh. Maksudnya institusiku baik, supervisorku baik, semuanya kayak suportif. Jadi kalau dibilang tantangan terbesar tuh, aku tahu. Tapi dia lebih bukan cuma mother in science, tapi untuk orang siapapun juga gitu. Karena aku jauh dari keluarga, dan kalau kita pulang, apalagi kondisi pandemi kayak gini, itu yang paling bikin aku sedih itu aku nggak bisa pulang, karena untuk pulang itu ribet, terus mahal banget sekarang untuk karantina dan PCR dan lain-lain, dan ketidakpastian itu. Nanti kita udah pulang, tahu-tahu peraturan berubah, terus akhirnya kayak gimana. Kayak kemarin tuh suamiku tuh pulang kan untuk karena ayam mertuanya sakit, itu pulang terus itu udah kayak banyak banget, kayak mahal banget, dan udah gitu tiba-tiba tuh pesawatnya di cancel pas pulang. Jadi kita harus beli lagi, dan itu kayak dia stres banget. 15 hari itu cuma buat karantina aja gitu. Jadi kayak mungkin yang tantangan terbesar justru karena pandemi. Mungkin kalau nggak pandemi nggak sebesar ini tantangannya gitu. Maksudnya fine-fine aja gitu. Tapi kalau karena pandemi ini sih yang bikin lebih berat, karena jauh dari keluarga dan nggak bisa pulang semudah itu gitu. Itu aja kalau menurut aku ya. Semoga calon-calon S2, S3 yang ada di Kolin nanti pandemi udah berakhir ya. Jadi semoga semuanya jauh lebih smooth untuk calon-calon kandidat pelajar kita nanti. Kak Imel, ada tambahan? Kalau saya sih tantangan terbesarnya adalah si keluarga dan si sekolah itu sendiri sebetulnya. Jadi maksudnya kadang kalau ngelihat anak gitu kadang suka sedih. Kalau saya kan nge-lab ya, soalnya kalau nge-lab itu berarti full nggak terkait nggak terdampak pandemi, work from home gitu, setiap hari itu masuk. Dan apalagi kalau eksperimennya panjang, misalnya kalau di sini ada yang nge-lab juga kan tahu up dan gagal dan lain-lain. Pulang misalnya malam jam 8, kadang kalau misalnya itu winter anak-anak udah tidur kan, terus sedih gitu kayak ya Allah, saya udah kehilangan waktu berapa banyak nih yang harusnya main sama anak, ngajarin ini itu. Itu jadi tantangan besar banget yang kadang suka, ini bener nggak sih saya tuh sekolah gitu, buat apa sih, apa yang dikejar? Kadang nanya gitu ke diri sendiri yang kayak, aduh pengen banget berhenti, misalnya kayak gitu. Itu ada sering beberapa kali datang. Cuman lagi-lagi suami mengingatkan yang kayak, ini kan kita tujuan akhirnya buat keluarga kita juga, supaya nanti misalnya setelah ini kita ibu bisa kerja di Indonesia dengan nyaman gitu kan, nanti bisa main sama anak-anak gini gitu. Dan diingatkan juga tanggung jawabnya gitu, bahwa tadi seperti kata Mbak Luri, nggak semua orang punya kesempatan kayak ibu gitu, yang mana dapat beasiswa, bisa sekolah di kampus terbaik gitu. Coba bayangin banyak orang yang pengen di posisi ibu seperti ini gitu, kok malah ibu pengen berhenti kayak gitu. Hal-hal kayak gitu yang bikin jadi kuat lagi, kayak oh iya bener ya. Jadi intinya sih ya tantangannya di situ, di si anak-anak, keluarga, dan di sekolah sendiri. Karena di sekolah sendiri itu walaupun PhD tadi supervisor udah baik, lab udah baik, kampus udah baik, tapi kan tetap ada aja tuh yang kayak eksperimen gagal, udah bikin protokol berkali-kali gagal, udah gitu paper ini belum dibaca, lalala lili gitu. Itu tantangan besar yang bikin kita aduh pengen berhenti, kayak aduh bener nggak sih ngapain gitu, susah-susah kesini gitu, sementara saya di Indonesia bisa hidup enak gitu kan ya, jadi ibu-ibu yang nganter anak ke sekolah dan lain-lain itu. Jadi alhamdulillahnya, tapi yang harus diingatkan adalah intinya kalau mau sekolah apalagi bawa keluarga harus ada anchor yang kuat yang bikin kita bisa terus ada di track itu gitu, yang kalau udah istiqomah gimana istiqomah yang harus ada kayak jangkarnya gitu. Ingat ini kan demi masa depan keluarga yang lebih baik, misalnya ingat ini kan nanti buat pulang buat kontribusi lagi, ingat ini kan negara udah investasi di kamu dan lain-lain. Intinya harus ada anchor yang cukup kuat yang bisa bikin kita bisa melewati tantangan-tantangan itu, kayak gitu. Mas Nik.
Jadi root cause-nya sepertinya dari sisi keluarga dan juga dari sisi institusi yang suportif ya. Jadi dua belah pihak ini harus Ya. suportif. Nah, tentang institusi nih, ada pertanyaan dari Nabila Puspa dari UGM. Coba aku summarize ya. Dia mau nanya tentang informasi tentang keluarga. Kalau misalnya kita ada admissions interview gitu ya buat Oxford sama Cambridge, apakah faktor atau intensi membawa keluarga itu dimasukkan menjadi pertimbangan admissions gitu? Mungkin Kak Luri bisa jawab? Iya, ini aku justru pengen, ya ini aku bagus banget pertanyaannya karena itu yang aku lakukan ketika aku interview. Jadi aku tuh kan diinterview sama supervisor aku tuh udah lulus berkelas interview dan dia nanya apa lagi mau kamu tanyakan. Saya nanya, Bu, saya mau bawa anak sama suami itu akan jadi masalah nggak buat ibu? Aku bilang gitu ke profnya gitu. Bilang, oh no, that's not a problem. Di sini juga banyak semua yang banyak punya anak dan lain-lain. Jadi itu yang dari awal tuh aku udah seperti Temel sempat bilang di awal juga kan, disclaimer-nya dari awal gitu bahwa saya bawa gembolan loh ya ini gitu. Jadi kalau mereka open artinya mereka emang apa tempat yang tepat untuk menerima kamu gitu. Jadi tanyakan heads up dari awal gitu ya. Iya, jadi kalau dibilang apakah itu bisa menjadi poin plus atau mungkin justru poin minus, kita nggak tahu, itu tergantung institusinya. Karena emang nggak tahu, pernah dengar juga sih ada yang namanya institusi itu kan kayak pengen selalu menyokong diversity ya. Jadi justru mungkin mereka butuh profil-profil orang minoritas, ibu-ibu yang kulit berwarna gitu loh, yang jadi supaya kelihatan beragam gitu loh. Bagus juga buat image si institusi gitu. Nah, mungkin salah satunya ibu-ibu ini tuh juga bisa menjadi tuh lihat tuh institusiku mendukung orang ibu-ibu loh gitu. Jadi itu sebenarnya keuntungan dua belah pihak sih, win-win gitu loh. Kita juga jadi diterima, mereka juga namanya jadi bagus gitu. Dan ini juga mungkin bisa menjadi kayak semacam kayak gerakan gitu loh, kayak embracing the situation gitu. Jadi supaya kalau banyak yang melakukan kayak gitu, nanti kita pelan-pelan mengubah sistem nggak sih? Jadi dinormalisasi tuh hal-hal kayak gitu, ketika memudahkan ibu untuk bekerja di dunia sains itu adalah hal yang normal gitu. Jadi kan kalau udah kayak gitu kan kita juga jadi, itu bagus buat semua orang nggak sih gitu, win-win buat semua nggak? Itu sih kalau menurut aku. Jadi pada dasarnya transparan aja gitu ya. Ya transparan aja, bilang aja kayak gitu. Karena kalau kamu nggak bisa ribet. Iya. Temel merasakan hal yang sama mungkin? Ya, kalau perkara itu sama. Pokoknya di awal disclaimer, kalau emang dia udah kayak nggak menerima kita, ya udah jangan. Berarti itu nggak baik buat kita ke depannya. Tambahan aja Mas Nate, khususan untuk Cambridge pengalaman saya, betul itu saat, itu kan tadi di lingkungan lab kecil seperti itu yang kata Mbak Luri. Tapi di lingkungan legal secara administrasi pas kita daftar itu, ditanya, mungkin Mas Nate waktu daftar Cambridge kan ditanya ya ada spouse atau ada anak atau enggak. Nah, kalau ada spouse, ada anak itu nanti dia tulis maintenance fee-nya berapa, dan gimana ya, untuk kita bisa datang ke sini itu sebisa mungkin dia akan mempertimbangkan kita bisa mengcover semua fee yang memang dibutuhkan. Jadi kalau berkeluarga pasti fee-nya lebih banyak kan, ada maintenance fee spouse dan anak-anak dan lain-lain. Nanti pun dia akan meminta barang bukti, bahwa bukan barang bukti ya, pokoknya seenggaknya meminta pernyataan bahwa kita akan sanggup mengcover semua fee yang harus kita cover itu. Jadi kalau bawa keluarga betul, nanti akan dikasih tahu kamu berarti harus menyediakan sekian untuk biaya selama berapa tahun kuliah, harus sanggup membayar seperti itu. Kayak gitu kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau saya salah, Mas nih. Sip. Cukup jelas. Dan sebetulnya kita udah mencapai ke pengakhir dari acara, gitu ya. Jadi mungkin ada satu pertanyaan penutup nih yang akan aku tanyakan ke kalian berdua. Apa pesan yang mau disampaikan bagi calon mothers atau calon mothers in science ya, dan pasangan mothers in science yang sekarang lagi hadir di call ini? Kita mulai dengan Teh Himel dulu. Aduh, saya dulu. Apa ya pesannya? Pesannya ya pokoknya mah usahakan yang gimana ya? Itu pilihan lah pokoknya. Mau sekolah, mau jadi ibu itu adalah pilihan. Dan pilihan itu karena sudah berkeluarga silahkan didiskusikan baik-baik dengan pasangan, dengan keluarga. Pilihan itu mudah-mudahan jadi yang terbaik buat teman-teman semua. Dan untuk segala sesuatu itu usahakan semua yang terbaik gitu. Jadi usahakan kalau mau sekolah misalnya, faktor-faktornya semua yang terbaik buat teman-teman, dan harus ada tujuan yang jelas. Harus ada tujuan yang jelas kenapa harus sekolah, kenapa harus bawa keluarga. Karena kalau nggak ada tujuan, nggak ada niat, nggak ada komitmen yang jelas, takutnya nanti pahit-pahitnya putus di tengah jalan gitu. Jadi intinya sih komunikasi, tujuan
mantapkan tujuan, mantapkan niat, lalu kalau sudah ada ya serahkan pada Yang Maha Kuasa dan tetap berusaha. Gitu aja. Mantep banget. Kalau Kalori? Sama banget sama Teh Email. Tadi yang semua kata Ahmed aku aminin semua. Kita harus bertanggung jawab sama pilihan kita, benar. Jangan cuma mau manis-manisnya aja. Apa sih pahit-pahitnya ada, itu harus tahu dulu. Tak pahit, justru malah menurut aku pahit-pahitnya dulu harus tahu gitu. Terus kalau aku boleh nambahin tuh justru lebih ke kita emang buat perempuannya kita apa namanya bagus kalau bisa terinspirasi dan menginspirasi, memotivasi dan termotivasi. Tapi selain buat perempuannya, justru aku juga pengen yang kita sampaikan, apa yang aku pengen itu adalah pasangan dan orang-orang di sekitar itu yang kalau bisa tuh lebih mendukung gitu. Karena aku sering lihat sih banyak ada kayak talk show apa kayak gimana. Kalau dia acara di Kartini kan pasti kan semuanya kan yang dikeluarkan kan ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang CV-nya berkilau-kilau gitu kan. Nah, aku tuh justru lebih prefer untuk mereka tuh bisa sampai bisa begitu tuh kenapa gitu loh. Kayak mau di Ayunda gitu misalnya, bisa kayak berkilau-kilau gitu tuh gimana, Najwa Shihab tuh kayak gimana tuh. Itu kan pasti support sistemnya dan itu yang menurut aku tuh harus lebih banyak disorot. Gimana sih supaya bisa banyak orang-orang kayak gitu loh. Jadi tapi kayak makanya tadi kalau aku bilang sih kalau bisa tuh juga bapak-bapak yang menonton gitu supaya mereka apa dan keluarga yang di sekitar tuh menonton supaya jadi jangan cuman apa nggak cuman ibu-ibunya aja yang termotivasi tapi lingkungannya juga mendukung karena menurut saya tuh it's inspiring women is not enough when the system remains the same. Jadi kita udah kepengen nih, kita udah termotivasi, udah ngeliat semua apa tokoh-tokoh gitu, tapi masih ketika kita mau gerak ada aja yang ganjel, ada yang nyari gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi itu dari saya gitu. Lebih ke apa kita menginspirasi sistem nih secara umum, bukan cuma perempuan aja yang disuruh terinspirasi tapi sistemnya juga. Ya, betul. Jadi moralnya adalah diskusi, transparansi, dan juga pada pentingnya juga tawakal gitu ya. Dengan nasib dan kalau kita semua bisa bekerja sama untuk menginspirasi sistem. Nah, kita udah mencapai ke pengakhir dari acara. Teman-teman semua, aku ingin mengundang kalian untuk tunjukin video kalau misalnya kalian berkenan, karena kita akan foto bareng. Ini aku akan remove spotlight dulu dari semua peserta. Kita akan foto kalau misalnya kalian berkenan. Dan jangan lupa untuk share share momen-momen ini. Mungkin kalian bisa screenshot atau apa gitu ya. Tag di Instagram @ppi.oxford dan @ppi.cambridge dengan hashtag yang tadi aku dating di chat box, yaitu tadi hashtagnya apa ya? Aku sendiri lupa. Oxcam Mothers in Science. Jadi nanti untuk 4 pemenang beruntung kita akan kirim postcard langsung dari Oxford dan Cambridge dengan pesan-pesan dan tips dari Kak Luri dan juga Teh Email. Dan juga tadi panitia juga ada diskusi secara offline. Untuk beberapa dari pertanyaan yang kita anggap adalah pertanyaan terbaik juga akan kita kirim postcard. Jadi tunggu aja nanti yang udah bertanya. Nah ini aku ingin mengundang sekali lagi untuk kalau boleh coba tunjukin videonya karena kita akan ambil foto sebentar lagi. Nanti akan ambil foto mungkin Aryan ya. Aryan mungkin nanti bisa bantu kirim snapshot. Kita akan hitung 5 detik lagi dan kita akan langsung mulai foto. Sorry, kayaknya indah jadinya ya. Oh, indah ya? Oke. Jadi kita akan ambil foto sekarang dengan hitungan 5, 4, 3, Senyum ya guys. 2, 1. Senyum. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oh, sekali lagi. 3 halaman soalnya. Oh, mantap. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah join hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan tunggu kalian di acara PPI Oxford dan Cambridge selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun kalian berada. Bye-bye. Dadah. Panitia stay kali ya.